Halo, kami dari tim Anak Kampung Stockholm akan mempresentasikan karya kami yang kami beri nama Mata Layan. Saat ini, kami melihat belum adanya sarana yang dapat digunakan langsung oleh warga untuk menyampaikan apresiasi, keluhan maupun laporan apabila terjadi pungutan liar, korupsi saat pelayanan maupun ketidakefektifan dalam pelayanan publik. Selain itu, belum adanya sarana yang dapat digunakan oleh kantor pelayanan publik itu untuk meminta langsung pendapat dari masyarakat mengenai performa pelayanan yang mereka berikan. Selanjutnya, bagi para kepala kantor pelayanan publik, belum adanya sistem yang dapat membantu mereka untuk mengetahui peningkatan-peningkatan apa yang diinginkan oleh masyarakat terhadap kantornya. Dan terakhir, belum adanya data yang mendalam mengenai pelayanan publik di negeri ini. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem mata layan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Setelah warga menyelesaikan proses pelayanan yang ia inginkan, sang pelayan publik akan memasukkan data pelayanan tersebut ke dalam sistem mata layan. Warga akan menerima SMS secara otomatis berisi permintaan untuk mengisi survei. Warga dapat membalas SMS tersebut dengan nilai performa serta kritik, saran, keluhan maupun apresiasi terhadap pelayanan publik yang baru saja ia lakukan. Proses ini sangatlah sederhana. Namun di balik itu, data yang terkumpul diolah oleh sistem lalu ditampilkan di halaman publik dan halaman privat. Halaman publik ini berisi mengenai performa dan produktivitas pelayanan publik di berbagai kantor layanan yang sudah dirangkum dalam format dan presentasi yang menarik. Halaman ini dapat diakses langsung oleh masyarakat. Halaman privat hanya dapat diakses oleh pelayan publik dan atasannya. Halaman ini berisi nilai performa sang pelayan publik, rata-rata nilai di kantor tersebut, serta jumlah dan tipe pelayanan. Sistem ini sangatlah mudah karena kami hanya menambahkan dua proses kecil dalam pelayanan publik yang tidak akan menghabiskan waktu lebih dari 2 menit. Selain itu, menurut pengamatan kami, di Indonesia banyak pengguna telepon seluler yang tidak memiliki akses internet. Makanya, kami memilih SMS sebagai media survei karena SMS merupakan built-in fitur di semua ponsel yang dimiliki oleh warga Indonesia. Data yang kami dapat pun sangat bermakna. Data-data ini sangat penting bagi sang pelayan publik maupun atasannya untuk evaluasi. Selain itu, data ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemilihan tema penyuluhan masyarakat, pelatihan para pelayan publik, dan lain-lain agar lebih tepat sasaran. Selain itu, mata layan juga memperkenalkan gamifikasi dalam pelayanan publik. Gamifikasi telah terbukti dapat memacu semangat pesertanya sehingga meningkatkan produktivitas. Itulah harapan kami mengadopsi sistem ini. Fitur yang dapat kami tawarkan dalam versi pertama mata layan ini adalah fasilitas feedback langsung dari masyarakat kepada pelayan publik sehingga mereka dapat memberikan apresiasi, saran, keluhan, serta dapat melaporkan apabila terjadi pungutan liar dan korupsi dalam pelayanan publik. Selanjutnya, mata layan juga menyediakan data performa pelayanan publik di berbagai kantor untuk bahan evaluasi dan referensi peningkatan ke depannya. Data lain yang dapat kami sediakan adalah data statistik pelayanan publik. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, ini dapat digunakan kantor-kantor pelayanan publik untuk memberikan penyuluhan, pembuatan iklan layanan masyarakat, serta pelatihan pelayan publik yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat sekitarnya. Gamifikasi pun menjadi fitur kami. Kami mulai memperkenalkan fitur ini dengan cara memberikan rewards kepada pelayan publik yang mendapatkan nilai performa tertinggi. Sang pelayan yang memenangkan rewards ini akan mendapatkan semacam badge yang bakal ditampilkan pada profil mereka di halaman publik, sehingga publik pun dapat mengapresiasi prestasi tersebut. Banyak sekali yang masih dapat kita kembangkan dengan sistem mata layan ini. Ini adalah beberapa usulan kami. Yang pertama adalah sistem verifikasi survei yang dapat digunakan untuk menghindari duplikasi ataupun kecurangan dalam survei, yang dapat mengurangi kredibilitas data. Lalu pembuatan aplikasi pada platform-platform lain, penambahan jenis tantangan untuk meningkatkan kualitas gamifikasi, pembuatan sistem scoring yang dinamis disesuaikan dengan keperluan dari masing-masing kantor. Lalu yang terakhir, apabila kita memiliki data yang sangat besar,
dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk meningkatkan kredibilitas data tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Semoga sistem mata layan ini dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta menghilangkan korupsi dari pelayanan publik di negeri Indonesia.